Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernistianingrum. Saya mahasiswa PBG Daljab tahun 2023 dari LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Sekian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin doa. Persiapan berdoa. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita adakan penyegaran dengan ice breaking atau penyegaran ya. Kita mulai kelas 8A, mulai. Kelas 8A bisa. Sekali lagi, kelas 8A, mulai. Kelas 8A bisa. Ya, terima kasih. Untuk hari ini, siapa ya yang tidak masuk? Ya, alhamdulillah, berarti sehat semuanya ya. Kalau izinnya ya yang maksudnya yang sesuai. Kalau sakit ya boleh tidak masuk, tetapi kalau jangan sampai terjadi ya, seperti itu. Ya, harapannya kedepannya semuanya ya sehat saja, tiap hari juga masuk ya, seperti itu. Untuk memulai pelajaran, kalian tahu untuk pelajaran hari ini tentang proses geografi dikaitkan dihubungkan dengan keberagaman sosial ya, itu ada. Ya, itu ya tentang proses geografis sebagai pengantarnya dihubungkan dengan keberagaman sosial budaya ya, itu kita tahu ya. Kalau berkaitan dengan proses geografis tentunya ya letaknya dulu, letak geografis kaitannya dengan negara kita ya, letaknya ya. Kalau letak geografis itu letak yang sebenarnya di permukaan bumi ya. Letak sesungguhnya, letak permukaan yang sebenarnya di bumi ya, seperti itu. Kemudian kalau dikaitkan dengan keberagaman sosial budaya, kita tahu macam-macam keberagaman sosial budaya di negara kita banyak sekali, dihubungkan dengan yang lebih luas lagi negara kita, kemudian lingkungan kalian, lingkungan masyarakat. Keberagamannya dalam hal apa? Suku, agama, ras, dan antar golongan ya, seperti itu. Itu keberagaman ya, dikaitkan keberagaman sosial, dikaitkan dihubungkan dengan letak geografisnya atau proses geografisnya. Kalau proses geografisnya ya keadaan yang sebenarnya di permukaan bumi. Tetapi kalau keberagaman sosial budayanya kaitannya manusianya yang menempati, termasuk diantaranya kalian semuanya ya, seperti itu. Kemudian juga letak geografis yang sebenarnya untuk bangsa kita saja, Indonesia. Letak Indonesia di mana kira-kira, siapa yang bisa? Ayo, letak Indonesia, letak geografis Indonesia berapa? Letak geografis Indonesia? Ya, terletak di antara dua benua. Ya, benua Asia
dan benua Australia. Ada lagi di AP 2 samudera. Ayo anak perempuan, samudera apa? Ya, samudera Hindia dan samudera Pasifik ya, seperti itu. Itu dikaitkan dengan proses geografisnya ya. Kalau letaknya ya letak geografis, letak yang sebenarnya di permukaan bumi. Kemudian kalau prosesnya ya keadaannya itu ya di antara dua benua dan dua samudera ya, seperti itu. Kemudian dihubungkan juga dengan keberagaman sosial budayanya. Kembali lagi tadi suku, agama, ras, dan antar golongan yang menempati permukaan bumi termasuk dalam proses geografisnya itu ya, seperti itu. Kemudian juga keberagaman sosial budaya yang berikutnya, kalau tadi yang di Indonesia, sekarang bagian dari wilayah Indonesia di lingkungan wilayahmu atau di lingkungan masyarakat. Itu juga sama terkait dengan juga suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Itu sekilas tentang proses geografis dihubungkan, dikaitkan dengan keberagaman sosial budaya masyarakatnya. Prosesnya itu ya letak yang sesungguhnya di permukaan bumi, kemudian keberagaman masyarakatnya, wilayah yang lebih luas Indonesia ya mencakup suku, agama, ras, dan antar golongan ya, seperti itu ya. Itu kemudian keberagaman sosial di masyarakat juga sama yaitu termasuk di dalamnya suku, agama, ras, dan antar golongan ya, seperti itu. Kita lanjut, itu kaitannya yang lebih luas tentang LKPD-nya. Ya, itu untuk pengaruh bagaimana kondisi geografis terhadap keberagaman sosial budaya. Nanti kalian lihat di LKPD dan juga evaluasinya ya. Ini saya bagikan. Dibentuk kelompok masing-masing 6 kelompok. Ayo sesuai dengan kelompoknya. Masing-masing 5 sampai 6 kelompok. Ini nanti satu ketuanya ya, untuk jadikan kelompok ya. Tetap ini. Ini nanti satu ketuanya ya. Jadikan ke sana 2 aja apa-apa. Ini nanti ketuanya 1 ya. Nanti ketuanya 1 terus nanti ditukarkan kalau sudah ya semuanya. Nanti ketuanya ya 1 ditulis untuk ketuanya, petunjuk tadi wis tak beritahu dong. Masih ada? Iya. Wes. Pas ya. Itu ya. Terus di situ
Nanti masing-masing ditulis namanya ya. Untuk yang ketua, miliknya ketua, ditulis semua anggotanya. Ditulis semua anggotanya. Ya. Masing-masing. Nah, ketuanya, sini ketuanya Bima. Sini ketuanya Putri. Sini ketuanya Rojak. Sini ketuanya Akbar. Sini ketuanya ya. Sini ketuanya Revina ya. Untuk yang masing-masing dikerjakan dulu, dilihat materinya di buku paket dan juga kemarin di kaitan internet ya. Internetnya dibuka HP-nya. Yes. Saya beri waktu 20 menit. 20 menit. Ayo dikerjakan 20 menit. Semuanya mengerjakan ya berarti. Terus nanti ketuanya apa jenenge? Ketuanya ditulis semua. Jadi semuanya mengerjakan, saya kasih waktu 20 menit. Gak usah di kono di belakang di balik ya. Ini kan ada titik-titiknya. Di lembarannya saja. Hah? Boleh ya, di situ aja. Untuk yang ketua, yang miliknya ketua ditulis semua anggotanya. Untuk yang masing-masing pribadi ditulis dewe-dewe jenenge. Kelas, nomor, absen dan juga kelompoknya. Ya, kelompoknya untuk ketuanya. Kelebihan. Ya, ketuanya nanti nulis anggotanya, masing-masing ditulis di situ. Ketuanya toh, ya. Ya, dikerjakan di situ saja wes gak apa-apa. Di LKPD. Ini di sini nggak cukup. Di balik kalau tidak cukup di belakangnya ya, di belakangnya. Ya boleh kalau tidak cukup, tapi kan di situ ada di belakangnya ben gak hilang. Ayo dimusyawarahkan dulu, didiskusikan dengan teman-temannya. Ya, kemarin kan ada tautan internetnya, kemudian buku paket. Dikasih nama kelas. Ya, bisa. Ya. Di buku dan tautan internet. Google. Bisa juga yang lainnya, boleh. Bisa melihat di buku paket dan juga di tautan internet ya, Google sumbernya.
Nah, apa? Hah? Dia di belakangnya bisa wes gak apa-apa. Ada yang ditanyakan? Kopi, ayo. Dikerjakan semuanya, didiskusikan. Ya. Ya. Iya toh. Nama kelas itu kan saya beri kasih satu persatu. Terus nanti untuk ketuanya ditulis semua anggotanya, baru ditukar, terus didiskusikan ya, ditukar dengan temannya, terus didiskusikan. Untuk yang miliknya ketua ya, miliknya ketua, tapi ketuanya juga mengerjakan, didiskusikan secara bersama-sama. Waktunya 20 menit ya. Manggar jam ditulis itu semuanya, pribadi juga kelompok itu. Ayo, sudah selesai? Itu masing-masing juga mengerjakan, juga secara berkelompok didiskusikan. Nanti waktunya sampai jam
Ayo ndang. Kok belum Akbar sama anu. Opi. Belum Akbar sama Opi. Itu yang ada di kolom itu dihubungkan ya keterangan, kemudian mata pencaharian dengan hasil kebudayaan, kaitannya dengan kondisi geografis. Juga diisi ya. Sahrul, ayo. Mangger ndang Akbar wis kulino wi. Gak, jadi kamu juga mengerjakan sendiri. Selain kelompok itu juga pribadi. Sudah selesai?
Itu yang pertama, carilah hasil kebudayaan berdasarkan mata pencaharian, kesenian, upacara keagamaan di Indonesia. Kemudian nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian kaitannya dengan kondisi geografis. Kemudian dikaitkan juga dengan keberagamannya. Siapa yang sudah bisa presentasi? Yang sudah saja. Ayo, ketuanya. Mana gunamu? Bima, sudah apa belum Bima? Andang. Ayo, kalau sudah, yang ketuanya ditukarkan dengan kelompok 1 dengan kelompok 2. Wes, dan ditukarkan miliknya ketuanya kelompok 1 dan 2. Kemudian 3 dan 4. 5 dan 6. Dan ditukar.
Ada yang ditanyakan kelompok sini? Nanti kalau ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, kalau sudah kelompok 1 miliknya ketua ditukarkan dengan kelompok 2. Ayo, ditukar. Miliknya ketuanya kelompok 1 ditukarkan dengan miliknya yang kedua, kelompok 2. Hah? Ya diisi itu. Ini kan dihubungkan, ini keterangannya. Terus mata pencaharian dihubungkan dengan hasil kebudayaan opo, terus dihubungkan dengan kaitannya dengan kondisi geografisnya. Ya, ini kuliahin dengan kautannya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Hah? Ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang bisa langsung presentasi. Ayo kelompok 1.
miliknya Ketua Fayat itu kan belum nomor baru nomor berapa? Sudah? Sudah. Yang itu nanti saja. Untuk yang pertanyaan ke instrumen evaluasinya nanti saja. Yang penting yang nomor 1 sampai 5 itu dulu saja. Yang 1 sampai 5 saja. Untuk evaluasinya nanti saja itu. Soal evaluasi. Sudah ya? Kalau sudah ditukar kelompok 1 milik ketua ditukar. Benar Fayat kamu. Sudah. Ya wes, langsung ditukar. 1. Miliknya ketua ditukar. Kelompok 1 ya sudah, sing sudah presentasi wes. Dan kelompok 2 sudah? Ya, sudah? Ya, berapa ya? Berapa? Putri? Ayo Putri. Ya, ditukar dengan kelompok 1, 2 wes. Aduh, ya wes kamu langsung. Di depan ya. Dengarkan yang lainnya sambil dikerjakan yang belum. Yang nomor 1 itu ya, buatlah kelompok itu yang 3 sampai 4 itu. Itu kaitkan dengan bahasa.
Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Saya dari kelompok langsung ya. Hmm. 2A. Carilah hasil kebudayaan berdasarkan mata pencaharian, kesenian, upacara, keagamaan di Indonesia. Mata pencaharian yaitu dalam berladang mereka mengembangkan suatu sistem kerjasama dengan cara membentuk kelompok gotong royong dan musyawarah. Kesenian, adanya tarian-tarian tradisional seperti randai dan tari piring. Keagamaan, agama mayoritas masyarakat Minangkabau yaitu Islam. 2B. Diskusikan bagaimana hubungan kondisi geografis dengan hasil kebudayaan tersebut. Adapun hubungan kondisi geografis dari suku Minangkabau yaitu orang-orang Minang di Sumatera Barat. Ada perkotaan dan perdesaan, namun ada yang berada di wilayah pergunungan dan tepi pantai dan hidup dengan memanfaatkan kondisi dan geografis. 2C. Bagaimana kaitan kondisi geografis dengan hasil kebudayaan? Secara aspek kebudayaan, letak geografisnya suatu wilayah mengakibatkan adanya menjadi beragam. Sebagai contoh, letak geografis Indonesia strategis menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Para pedagang banyak yang transit, bahkan menjadikan negara Indonesia menjadi tujuan pelajaran perdagangan. 2D. Bagaimana manfaat keragaman budaya bagi saling ketergantungan antar wilayah. Manfaat keragaman budaya bagi saling ketergantungan antar wilayah antara lain menjadi sumber pengetahuan, memperkaya kebudayaan nasional, mempererat tali persaudaraan. 3. Tulislah hasil diskusimu pada format berikut. Keterangan mata pencaharian. Hasil budayanya perahu pinsi. Kaitannya dengan kondisi geografis adalah daerah laut memberikan keterampilan mencari hidup dari laut. 2. Kesenian. Hasil kebudayaannya batik. Kaitannya dengan kondisi geografis adalah daerah laut memberikan keterampilan mencari hidup dari laut. 3. Upacara keagamaan. Hasil kebudayaannya adalah sedekah laut. Kaitan dengan kondisi geografisnya adalah wilayah Yogyakarta bagian pesisir membuat masyarakatnya percaya akibat berkah dari hasil laut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi? Mungkin ada yang menanggapi kelompok lain. Ayo. Ada yang menanggapi? Itu dari kelompok 2. Dari kelompok 2. Putri ya? Ya. Ayo, siapa yang mau menanggapi? Berapa mungkin? Kelompok 1? 5? Kamu? Manggar? Bahrul? Kamu? Kaisa? Ya. Nah, pintar ya. Apa? Kok? Ayo. Dalam berladang mereka mengembangkan suatu sistem kerjasama dengan cara membentuk kelompok gotong royong dan musyawarah. Sudah? Pintar. Ada yang lain sini? Kelompok 6? Kelompok 6?
Ya, itu hasil dari kerja diskusi teman kalian ya. Sebenarnya berkelompok ya, masing-masing kelompok mengerjakan sendiri, tetapi ketuanya yang maju di depan ya, itu. Ada yang menanggapi? Ya, itu kaitannya dengan hasil kebudayaan, kemudian dihubungkan dengan kesenian, upacara, mata pencaharian. Kemudian didiskusikan kondisi geografis dengan hasil kebudayaannya, kemudian manfaat keragaman budayanya untuk antar wilayah ya, itu. Berikan tepuk tangan. Itu dari kelompok 2 ya. Terima kasih. Kelompok yang lain 1 Bima. Kelompok 3 ya, Rojak dan ya Bapak. Ayo. Jangan sebelum milik saya, botas itu milik kamu. Maju. Ya, yuk Rojak. Hah? Ya, dan Gak cukup saya taruh. ya, Kak Popo pinter. Pinter kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mau mempresentasikan LKPD. 1. Carilah hasil kebudayaan berdasarkan mata pencaharian kesenian upacara keragamaan di Indonesia. Minangkabau. Mata pencaharian mereka menerapkan sistem kerjasama yang solid dalam berladang dengan cara bergotong royong dan bermusyawarah. 2. Kesenian. Mereka memiliki tarian-tarian tradisional yang unik seperti randai dan tari piring. 3. Keagamaan. Mereka menganut agama Islam sebagai mayoritas. B. Diskusikan bagaimana hubungan kondisi geografis dengan hasil kebudayaan tersebut. Suku Minangkabau berada di Provinsi Sumatera Barat. Mereka tinggal di berbagai wilayah, baik di kota maupun di desa. Mata pencarian mereka mengandalkan hasil pertanian sebagai sumber penghasil utama. Kesenian. Mereka menciptakan tarian-tarian yang menggambarkan aktivitas sehari-hari. Upacara. Keagamaan. Mereka menjalankan agama Islam dengan mengadakan sholat 5 waktu, Ramadan, puasa Ramadan, dan lain-lain. C. Bagaimana kalian kaitan kondisi geografis dengan hasil kebudayaan? Aspek sosial. Keragamaan budaya dapat meningkatkan toleransi dan kerukunan antar masyarakat. Aspek politik. Keragamaan budaya dapat meningkatkan partisipasi dan representasi masyarakat. Aspek budaya. Keragamaan budaya dapat meningkatkan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional. D. Bagaimana manfaat keragamaan budaya bagi saling ketergantungan antar wilayah? Meningkatkan toleransi, kerukunan, dan persatuan bangsa. 3. Tuliskan hasil diskusimu pada format tabel di bawah ini. Keterangan, mata pencarian, hasil kebudayaan petani,
kaitannya dengan kondisi geografis. Kondisi geografis di bumi akan mempengaruhi masa penduduknya. Contohnya jika di dataran tinggi, mata pencarian penduduk adalah sebagai petani teh. 2. Kesenian gamelan. Kondisi geografis suatu wilayah akan menghasilkan kebudayaan yang berbeda seperti seni gamelan. 3. Upacara keagamaan tradisi syawalan. Suatu wilayah mengadakan tradisi atau upacara ini yang berartikan bentuk mengucikan diri, menghapus dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. 4. Tukarkan hasil pekerjaan kelompokmu dengan teman yang lain. Ya, sudah. Ya. Kelompok 1, mosok kalah karo kelompok 2, 3. Ayo, kelompok 1. Gimana? Kelompok 1. Fayat, guys, Fayat. Ya. Kamu Fayat. Enggak apa-apa kamu ya. Dan milik kamu. Gimana belum? Udah Fayat. Udah Pak, maju. Kalah karo kelompok 2, 3. Sudah. Ya, dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Fayat, kelompok lain mungkin? Ya, Ya. Kelompok 6. Kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revina Dwi Arindra, mewakili kelompok 4 untuk mempresentasikan tentang keragaman sosial budaya. Apa itu keragaman sosial budaya? Keragaman sosial budaya merupakan keberagaman bersifat majemuk atau terdiri dari berbagai kebudayaan. Di sini pertanyaannya, carilah hasil kebudayaan berdasarkan mata pencarian, kesenian, upacara, keagamaan di Indonesia. Dari mata pencarian, yaitu dalam berladang, mereka mengembangkan suatu sistem kerjasama dengan cara membentuk kelompok gotong royong dan musyawarah. Dalam bentuk kesenian, adanya tarian-tarian tradisional seperti tandai dan tari piring. 3. Ada keagamaan. Agama mayoritas masyarakat Minangkabau adalah Islam. Yang B, diskusikan bagaimana hubungan kondisi geografis dengan hasil kebudayaan tersebut. Adapun hubungan kondisi geografis dari suku Minangkabau, yaitu orang-orang Minang di Sumatera Barat, ada di perkotaan dan di perdesaan. Namun ada yang berada di wilayah pegunungan dan tepi pantai dan hidup dengan memanfaatkan kondisi alam geografisnya. C. Bagaimana kaitan kondisi geografis dengan hasil kebudayaan? Secara kebudayaan, tentang geografisnya suatu wilayah mengakibatkan budaya menjadi beragam. Bagaimana manfaat keragaman budaya bagi saling tergantungan antar wilayah? Manfaat keberagaman budaya bagi saling ketergantungan antara wilayah lain. 1. Menjadi sumber pengetahuan, memperkaya budaya nasional dan mempererat persaudaraan. Yang ketiga, hasil diskusi format tabel di bawah ini.
Keterangan mata pencarian hasil kebudayaannya adalah perahu pinisi, Sulawesi Selatan. Kaitannya dengan kondisi geografis, daerah laut memberikan keterampilan mencari hidup dari laut. Keterangan kesenian, hasil kebudayaan batik Solo, Jawa Tengah. Kaitannya dengan kondisi geografis, lekat dengan pusat budaya Jawa, yaitu Keraton Kasundan. Yang ketiga, upacara keagamaan. Hasil kebudayaannya adalah sedekah laut Yogyakarta. Kaitannya dengan kondisi geografis, wilayah Yogyakarta bagian pesisir membuat masyarakat percaya akan berkah dari hasil laut. Sekian presentasi dari saya mewakili kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Ayo. Berikutnya kelompok 1 kalah karo kelompok 2, 3, 4. Ayat, ayo ayat. Kelompok 5 ya. Apa ini? Mic-nya bukan kerungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengaruh, tentang kaitannya, gimana bilangnya? Tentang aktivitas kelompok. 1. Apa kaitan kondisi geografis dengan mata pencarian? Mereka menetapkan sistem kerjasama yang solid dalam berladang dengan cara bergotong royong dan bermusyawarah. 2. Kesenian. Mereka memiliki tarian-tarian tradisional yang unik seperti tarian piring. 3. Keagamaan. Mereka menganut agama Islam sebagai mayoritas penduduk Minangkabau. B. Suku Minangkabau berada di Provinsi Sumatera Barat. Mereka tinggal di berbagai wilayah, baik di kota maupun di desa. Ada yang berdomisili di daerah pegunungan dan ada juga yang di tepi pantai. Mereka memanfaatkan kondisi alam geografisnya untuk bertahan hidup. C. Kaitan kondisi geografis dengan hasil perkebunan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti bahasa, agama, seni, dan teknologi. D. Dapat meningkatkan toleransi, kerukunan, dan persatuan bangsa, sekaligus memperkaya potensi pariwisata, ekonomi, dan diplomasi dari setiap wilayah. 3. Hasil diskusi pada tabel. Mata pencarian. Hasil kebudayaannya adalah banyak berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri, dan perdagangan tradisional. Kaitannya mata pencarian dengan kondisi geografis. Kondisi ini membedakan karakteristik pekerjaan penduduk. 2. Hasil kebudayaan kaitannya dengan kesenian. Unsur kebudayaan menjadi elemen yang penting dalam membentuk kebudayaan masyarakat. Kaitan kesenian dengan kondisi geografis. Memengaruhi seperti inspirasi alam, kesediaan bahan batu, dan tradisi lokal. Hasil kebudayaan dari upacara keagamaan. Sholat, puasa, dan perayaan Natal. Kaitan upacara keagamaan dengan kondisi geografis. Di dataran tinggi atau pegunungan, upacara keagamaan seringkali dihubungkan dengan alam. Bagaimana pengaruh kondisi geografis terhadap keragaman sosial budaya? Beri penjelasan. 1. Kondisi geografis berpengaruh terjadinya percampuran budaya Indonesia dengan budaya asing sehingga tercipta budaya baru. 2. Beri penjelasan keragaman sosial budaya di masyarakat. Keberagaman bersifat majemuk atau terdiri dari berbagai kebudayaan. Diakhiri. Sekian presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang memberikan tanggapan enggak? Ayo. Siapa yang memberikan tanggapan? Pendapat, usul, saran? Yes ya. Kelompok ya berikutnya. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Bima dari kelompok 1 akan mewakili LKPD aktivitas kelompok 2A. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang kaya, terutama dalam mata pencaharian, kesenian, upacara, dan keagamaan. Mata pencaharian: pertanian, perikanan, kerajinan tangan, kesenian, wayang kulit, tari, dan batik. Upacara, selamatan, dan kenduri turut memperkaya kewarisan budaya. Kondisi geografis Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil kebudayaan. Geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dan banyak pulau dan wilayah yang beragama mempengaruhi perkembangan mata pencaharian dan kebudayaan masyarakat setempat. C. Hasil kebudayaan geografis mempengaruhi cara masyarakat beradaptasi, bertahan hidup, dan mengembangkan budaya mereka. Contohnya, aktivitas dan mobilitas, sumber daya alam, iklim dan cuaca, keanekaragaman hayati, keanekaragaman etnik dan bahasa, pengaruh migrasi dan perdagangan. D. Keanekaragaman budaya memiliki manfaat besar bagi saling ketergantungan antar wilayah, terutama dalam konteks globalisasi dan interkoneksi yang semakin kuat. 1. Pengayaan dan pertukaran ide, kemajuan sosial dan teknologi, pemahaman dan toleransi antar budaya, kebijakan global yang lebih baik dengan mempengaruhi faktor-faktor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang memberikan pendapat? Ya. Bagaimana kaitan kondisi geografis dengan hasil kebudayaan? Kondisi geografis Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil kebudayaan. Geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dan banyak pulau dan wilayah yang beragama mempengaruhi perkembangan mata pencaharian dan kebudayaan masyarakat setempat. Kelompok terakhir 6. Ayo maju. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan aktivitas kelompok. 1. Jawablah pertanyaan berikut. A adalah kebudayaan berdasarkan mata pencaharian, kesenian, upacara, keragaman di Indonesia. A. Hasil kebudayaan mata pencaharian, pertanian, alat pertanian tradisional seperti cangkul, arit, dan lesung, warisan kuliner yang terkait dengan pertanian seperti gandum, padi, atau kopi.
Hasil kebudayaan mata pencaharian kesenian bentuk-bentuk kesenian di Jawa antara lain wayang kulit, purwa, wayang jemblung, tari gambyong, ketoprak, dan lain-lain. Hasil kebudayaan mata pencarian keagamaan, mereka mengamati agama Islam sebagai mayoritas penduduk tambah Jawa. B. Suku Jawa berada di Pulau Jawa, mereka tinggal di beberapa wilayah kota ataupun desa. Ada yang berdomisili di daerah pegunungan dan ada juga yang pantai ataupun desa. Yang sangat terpencil, mereka memanfaatkan kondisi alam untuk hidup atau mendapatkan penghasilan. C. Kondisi geografis. Suatu wilayah dapat mempengaruhi kebudayaan yang berkembang di sana. Hal ini dapat dilihat dari contoh Indonesia yang memiliki letak geografis yang strategis dan juga Indonesia telah menjadi salah satu jalur perdagangan dunia yang banyak dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai negara. D. Manfaat dapat disingkat untuk meningkatkan toleransi, kerukunan, dan persatuan bangsa. 3. Tuliskan hasil diskusimu pada format tabel di bawah ini. Keterangan mata pencarian petani. Kondisi geografis di bumi akan mempengaruhi massa penduduk. Contohnya jika di antara tinggi mata pencarian penduduk adalah sebagai petani teh. 2. Kesenian gamelan. Gamelan kaitannya dengan kondisi geografis. Kondisi geografis suatu wilayah akan menghasilkan kebudayaan yang berbeda seperti seni gamelan. Keturunan upacara keagamaan. Hasil kebudayaan tradisi swalan kaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah menyediakan tradisi atau upacara ini yang berartikan bentukan munculnya diri atau menghapus dosa-dosa yang menghubungkan dengan sesama manusia. Mungkin ada usul saran pendapat, ayo. Hah? Ada dari kelompok lain? Kalau tidak ada, sekarang yang evaluasinya. Ya, pintar. Apa manfaat keragaman budaya bagi anak nelayan? Apa manfaat keragaman budaya bagi anak nelayan? Apa manfaat ya gini manfaat dapat disingkat untuk meningkatkan toleransi, kerukunan, dan persatuan bangsa. Diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semuanya sudah maju ya perwakilan. Terus itu ada yang evaluasinya itu ada 3, dikerjakan dulu. Dikerjakan. Dari simpulannya ya, dari simpulannya sudah ya. Diakhiri. Ya, sudah, singkat. Dari simpulan yang ada itu mata pencaharian, kemudian juga kesenian, upacara keagamaan itu ternyata berbeda-beda tergantung letak geografisnya ya, letak geografisnya atau posisinya. Misalnya untuk Jawa saja ada 3, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Keseniannya juga berbeda-beda. Kemudian tentang mata pencahariannya, untuk mayoritas negara kita itu agraris ya.
Kemudian untuk mata pencahariannya juga mayoritas agraris pertanian, tapi di lingkungan yang lain juga ada yang perkebunan, ada juga yang lainnya peternakan. Kemudian untuk upacara keagamaan tergantung adat dan kepercayaannya ya. Dilanjutkan dulu evaluasinya, ditulis, nanti dikumpulkan lagi. Ya, saya akhiri ya dengan diskusi dan juga pelajaran yang sampaikan pada hari ini. Ada kurang baiknya, kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti aja aku tak tokoknya jajan mau piye. Nanti kapan-kapan tak tokoknya jajan. Assalamualaikum. Ya tak tokoknya jajan. Mana mulai lho wisan. Ojo ngono to manggar, akbar, ngopi, nilaimu tak kurangi lho, baru lho berang iki. Bocah kok panggang.